Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang banyak, sehingga kita sekarang masih bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan hidup yang Allah janjikan kepada kita lewat amal ibadah yang kita lakukan, salah satunya adalah Allah akan senantiasa memudahkan kita untuk selalu beribadah sampai akhir hayat kita, hingga kita bisa menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang lebih kita inginkan daripada husnul khotimah? Tidak ada. Yang paling kita inginkan adalah bagaimana ketika kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu semuanya tidak akan membahagiakan kita di alam kubur kita, kecuali harta yang sudah kita sedekahkan. Anak sesukses apapun tidak akan membahagiakan kita ketika kita berada di alam barzakh, kecuali anak-anak yang kita didik hingga tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati. Yang bisa kita lakukan adalah usaha, dan semoga usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita usahakan semoga kelak nanti betul-betul memudahkan kita untuk menutup usia kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, sampai kita mendapatkan bisikan dari malaikat, alla takhafu wala tahzanu
malaikat akan membisiki di telinga kita, jangan takut, jangan sedih. Itu ayo, kalau orang baik nanti akan mendapatkan bisikan dari malaikat. Malaikat akan membisiki telinga kita, jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Allah sudah mengabarkan kepada kamu. Mengabarkan tentang apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Orang itu senang Pak, bahagia, meninggal pun dalam keadaan senyum. Ini Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Tapi kalau orang dalam keadaan tidak baik, meninggal dalam keadaan meremut, besengut, ini Bapak dan Ibu. Nah, dari amal yang kita bangun, jadi kalau kita pengen istiqomah, pengen meninggal dalam keadaan baik, pengen mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah, kuncinya terus-menerus lakukan. Kalau sekarang kita belum merasakan manis, belum merasakan manisnya dalam beribadah, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. Kalau kita belum merasakan manisnya ngaji, sekali ngaji langsung nggak mau ngaji lagi, nggak akan merasakan manisnya ngaji. Kalau kita pengen betul-betul merasakan manisnya ngaji, ngaji terus sampai kita merasakan manis. Ini Bapak dan Ibu, tidak ada perkara yang bisa menghalangi, sebab utama yang bisa menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan lain. Apa itu? Dosa. Dosa itu menjadi penyebab utama seseorang meninggalkan ibadah. Dosa itu sebab utama yang menjadikan sebab seseorang tidak mau beribadah, berat melakukan ibadah. Berarti nanti Pak refleksinya, berarti nanti muhasabahnya, kok sholat rasane wabot, arep maca Quran, buka Quran rasane abot. Ini ibu-ibu ya berarti ngalamin apa? Lagi salare kok yo ngantuk. Karena memang kondisi hati dalam keadaan kotor. Kotor sebab apa? Kotor sebab maksiat, dosa. Maka kalau kita dalam keadaan loyo dalam beribadah, oh berarti bisa jadi kita sedang melakukan dosa, telah melakukan dosa. Rasulullah SAW beliau bersabda gini Pak Ibu, innal abda la yahrumur rizqa illa bidan bin yusibu, illa bidan bin yusibu. Innal abda, sesungguhnya hamba, layak rumur rizqa, sungguh dia akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki. Terhalangi dari mendapatkan rezeki sebab apa? Illa bidan biyusibu, dikarenakan dosa yang dia lakukan. Berarti Pak, hakikatnya dosa itu akan mengurangi rezeki. Tapi seringnya orang melihat, kayak wong ora tau sholat, duitnya kok tambah akeh. Nggak pernah ngaji, kok yo sukses. Kan seringnya kita melihatnya gitu Pak. Kita nggak melihat orang lain juga. Ada orang yang sergap ngaji, sergap sholat, ya ada yang
sukses juga, duitnya juga banyak, tapi jangan kemudian batin sumudon prasangka buruk tuyule piro ya ora tuyule piro. Kan kadang gitu apa itu, tanggane sukses malah sumudon prasangka buruk. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hakikatnya dosa itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan rezeki. Nah, terkadang seolah-olah kita melihat orang maksiat, orang melakukan dosa, rezekinya semakin banyak, itu kelihatannya di mata kita. Tapi kata kacamata Allah memang berkurang Pak Ibu jatah rezekinya. Memang dia itu mendapatkan rezeki, Allah menetapkan rezeki untuk dia memang banyak. Awalnya memang banyak. Tapi terkadang kita tidak melihat di situ, kita melihatnya hanya rezeki yang banyak itu, seolah-olah rezeki itu didapatkan sebab karena dia maksiat. Tidak Pak Ibu, karena memang Allah sudah menetapkan sebelum dia terlahir di dunia. Kita semuanya Pak Ibu, sebelum kita terlahir di dunia, ketika janin usia berapa? 4 bulan ditiupkan roh, kemudian ditetapkan rezekinya, disitulah Pak Ibu semua ditetapkan. Bahkan 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi semua sudah tercatat. Maka nggak perlu kita khawatirkan Pak Ibu. Jadi nggak perlu kita khawatirkan, tinggal kita berusaha. Nah, apa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan rezeki? Dosa. Apa yang bisa mengundang rezeki? Ibadah, kebaikan. Kan pernah Rasulullah SAW beliau bersabda gini Pak Ibu, tidak ada yang mampu merubah takdir, la yarudul qadar. Rasul menyampaikan gitu Pak Ibu, tidak akan ada yang bisa merubah takdir illa kecuali doa. Kecuali apa? Doa. Kita punya senjata Pak Ibu, senjata yang bisa menembus langit. Maka tugas kita berdoa, dikencengi doa ini, terus berdoa. Doa itu bisa merubah takdir. Sabda Rasul seperti itu, la yarudul qadar, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apalagi ini doanya ibu-ibu kepada anaknya, doakan yang terbaik. Doa orang tua untuk anak. Ya, ini Bapak dan Ibu. Dan Rasul juga menyampaikan gini Pak Ibu, tidak ada yang mampu memanjangkan usia seseorang dan tidak ada yang mampu meluaskan rezeki seseorang kecuali kebaikan, ketaatan, ibadah. Kan kebalikannya Pak Ibu. Oh, berarti yang bisa memanjangkan usia kita, yang mampu meluaskan rezeki kita adalah ibadah. Oh, berarti sholat kita ini Pak, sholat, ngaji, sedekah itu bisa meluaskan rezeki kita, memanjangkan usia kita. Nah, terkadang kita juga dibenturkan gini Pak Ibu, kacamata kita lah, itu orang baik usianya kok pendek, cepat mati. Katanya kebaikan bisa meluaskan rezeki dan memanjangkan usia lah. Itu orang baik kok usianya pendek. Nah, kacamata kita gitu ya Ibu. Nah, kembali Allah sudah menetapkan rezeki masing-masing kita. Mungkin kita nggak tahu Pak Ibu. Misal ada orang baik, sholatnya bagus, sedekahnya bagus,
semuanya bagus Pak Ibu, ditetapkan dalam catatan takdir dia hidup di dunia hanya sampai 45 tahun. 45 tahun. Karena dia orang baik, baiknya banyak, kebaikannya banyak Pak Ibu, akhirnya Allah kasih tambahan 5 tahun. Ini kita nggak tahu Pak Ibu. Akhirnya aslinya dia meninggal di usia 45 tahun, akhirnya meninggal dalam usia 50 tahun. Tidak tahu kita Pak Ibu. Ini kan perkara gaib. Tapi yang kita yakini, kebaikan itu, ketaatan itu bisa meluaskan rezeki dan memanjangkan usia. Nah, kalau kita pengen rezeki lancar, usianya panjang, ibadah yang bagus. Kalau pengen kebalikannya, rezekinya pengen seret, usianya pengen pendek, maksiat baik, maksiat. Nih Bapak, gak usah jadi orang baik. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tadi di awal kita sebutkan innal abda la yahmur rizqa illa bidan yusibu. Tidak ada seorang hamba terhalangi untuk mendapatkan rezeki kecuali dosa. Bapak Ibu, kira-kira kemudahan dalam melakukan ibadah itu rezeki atau bukan? Rezeki atau tidak Pak? Rezeki. Kemudahan melakukan ibadah itu rezeki loh Pak Ibu. Kita mudah melakukan sholat, ringan melakukan sholat, itu rezeki yang patut kita syukuri loh. Nyatanya banyak Pak Ibu, ada orang ya sehat, duitnya akeh, rumahnya mepet, masjid, tapi nyatanya berat untuk melangkah menuju masjid. Berarti memang rezeki. Jangan sampai kita hanya membatasi rezeki hanya seputar duit, harta. Artinya orang kalau nggak dapat harta, dia ngomong nggak dapat rezeki sih. Padahal badan sehat, mudah melangkah menuju masjid. Ini Bapak Ibu, jadi kemudahan kita untuk melakukan ibadah pun juga rezeki yang patut kita syukuri. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudahan dalam melakukan ibadah itu rezeki. Maka kalau kita belum mendapati dalam kehidupan kemudahan ini, cari terus sampai kita mendapatkan kemudahan ini, ya, cari terus. Berarti kalau ada orang itu mendapatkan kemudahan dalam hidupnya dalam melakukan ibadah, oh berarti dia tanda dicintai oleh Allah, disayang sama Allah. Kalau ada orang Pak Ibu, kalau ada orang dia itu sulit dalam melakukan ibadah, berarti memang dia belum disayang sama Allah. Sebagaimana coba kita buka Quran surat Al-Hajj. Allah berfirman di dalam Quran surat Hud. Surat Hud. Surat yang ke-11. Surat Hud. Ayat yang ke-15 atau berapa? Allah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Artinya, maka barang siapa ada yuridul hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Ada orang itu pengen kehidupan dunia dan perhiasannya dengan menggunakan berbagai cara, tidak peduli mana haram dan mana halal, yang penting mendapatkan dunia, kan gitu Pak Ibu. Maka kalau ada orang yang seperti ini, nuwaffi ilaihim a'malahum, Allah akan kasih dia Pak Ibu. Allah kasih dia. Ada nggak Pak Ibu cerita orang mau maling ketangkep? Ada. Ada nggak Pak Ibu orang yang maling nggak ketangkep? Ada juga. Berarti memang kalau ada maling ketangkep, memang Allah sayang sama dia. Allah nggak menginginkan dia itu berhasil mencuri, maling. Tapi ada orang yang dia pengen melakukan keburukan, mendapatkan rezeki dengan berbagai cara, tidak memperhatikan halal dan haram, pokoknya bagaimana cara mendapatkan harta. Allah kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum, sampai Allah mengatakan wahum la yubkhasun, bahkan dia tidak akan dirugikan sedikit pun dari usaha yang dia lakukan. Jadi berhasil 100%, bukan 95%, bukan 75%, 100% Pak. Kalau ada 110, pokoknya sukses gitu Pak. Allah akan kasih, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dia. Wahum la yubkhasun. Tapi ternyata keberhasilan yang dia dapatkan lewat jalan yang dilarang itu bukan tanda kasih sayang Allah, melainkan Allah ingin mengadab dia secara sempurna. Itu Pak Ibu. Ayat yang selanjutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, melainkan mereka nanti ketika di akhirat mendapatkan neraka, karena memang Allah ingin mengadab dia secara sempurna Pak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu jamaah sekali yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali Pak Ibu, jadi kesuksesan sejati, keberhasilan sejati ketika kita betul-betul mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah. Nah, kemudahan dalam melakukan ibadah itu tergantung kebersihan yang ada di dalam hati kita ini Pak Ibu. Kesuksesan kita nanti di bulan Ramadan itu tergantung ini. Maka yang ada Pak Ibu, kalau ada orang masuk dalam bulan Ramadan masih dalam keadaan membawa dosa abot-abot Pak, nanti ada kendala-kendala ketika mau melangkah di perjalanan Ramadan itu. Paling semangat-semangatnya di awal tanggal 1 sampai tanggal berapa Pak? Tanggal 3 sampai 5 gitu ya. 5. Jadi masjid-masjid pasang kajar. Kenapa enggak muat penampung jamaah? Nanti kalau sudah tanggal 6 ke sana nanti sop-sop mengalami kemajuan. Ya maju sop ya. Bukan mengalami kemunduran. Ini Bapak dan Ibu jamaah sekali yang mudah-mudahan dirahmati. Jadi semua ibadah yang ada di bulan Ramadan, ya, keberhasilan di bulan Ramadan nanti, contohnya ya Pak, keberhasilan di bulan Ramadan nanti tergantung kesiapan hati kita, kebersihan hati kita. Karena kemaksiatan, kotornya hati kita itu layaknya seperti air dengan minyak. Bagaimana kisah yang sering kita dengar Pak Ibu,
kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang menceritakan, yang mengadukan tentang dirinya kepada Imam Waqi'. Pak Ibu, Imam Syafi'i mengadukan hafalannya buyar kacau Pak Ibu. Mengadukan kepada Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i hafalanku kacau ini. Yang sering kita mendengar kisah beliau yang beliau alami itu Pak, hanya karena melihat apa Pak? Apa? Mencicipi korwa, ada yang mencicipi korwa, ada yang melihat wanita tanpa sengaja, melihat betis wanita tanpa sengaja, itu langsung buyar hafalannya Pak. Nah, terkadang kita bukan betis yang kita lihat, duri betis, tapi anehnya hafalan kita nggak buyar-buyar. Bukan hafalan kita yang nggak buyar-buyar, karena memang kita nggak punya hafalan. Karena kemaksiatan akhirnya apa? Imam Waqi' menasihati kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i bertaubat. Taubat itu kemaksiatan. Ini Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46, surat yang ke-22. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak berjalan fil ardi, di muka bumi. Ini termasuk ayat ini anjuran agar kita melakukan piknik Pak, safar, bepergian. Jangan di mana? Kolomah, dolan-dolan. Badan pasar gemolong. Ini ayat perintah agar kita dolan ke Kemuning, Tamangu, apa kemana gitu, dolan. Jadi memang kehidupan kita butuh dolan, ngaji butuh dolan. Kadang-kadang jamaah dijak dolan Pak. Refreshing jamaah. Afalam yasiru, bukankah mereka tidak berjalan di muka bumi? Bumi Allah itu luas. Jangan cuma di Peleman saja, bumi Allah itu luas. Tapi ingat, berjalan bukan hanya sekedar berjalan. Berjalan bukan hanya sekadar untuk cekakak, cekiki, ya. Tapi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, ya. Apakah dengan hati mereka itu, bukankah mereka dapat memahami ayat-ayat Allah? Kan mereka punya hati. Bukankah dengan dia itu melihat, mentadaburi apa yang ada di sekitar, melihat gunung-gunung yang besar, melihat keindahan-keindahan? Bukankah mereka memahami, mentadaburi Pak? Terkadang kan seseorang ketika melihat keindahan, takjub pada keindahan itu saja. Misal Pak Ibu, orang melihat lukisan bagus, dia takjub, kagum sama lukisannya, tidak takjub, tidak kagum sama yang melukis. Orang main ke pinggir pantai, ketika melihat indahnya pantai, kagum pada pantainya. Foto diabadikan, cekrat-cekrit, kagum Pak, indah.